Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini nama saya Siap Ahmad Zaki dari kelas TI 23B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban dari pertemuan pertama sampai dengan UTS. Kalau gitu, mari kita mulai dari yang pertama. Ini slide pertama, jadi di sini saya sengaja tampilkan yang namanya logika penghubung di logika informatika. Di sini ada simbol negasi, konjungsi yang berarti dan, disjungsi yang berarti atau, implikasi dan bimplikasi. Itu yang akan digunakan sampai ke depannya. Oke, kalau gitu kita masuk ke slide berikutnya, yaitu soal pertama di pertemuan pertama. Oke, jadi di sini ada diketahui P itu pemuda itu tinggi dan Q adalah pemuda itu tampan. Nah, jadi di sini kita harus yang namanya menentukan nih kira-kira ini nih simbol logika penghubungnya apa. Nah, jadi di sini saya udah kerjakan. Yang pertama adalah pemuda itu tinggi yang dimana simbolnya adalah P. Lalu yang kedua, pemuda itu tidak tampan, yaitu negasi Q. Ini agak salah, mohon maaf. Yang ketiga adalah pemuda itu tinggi dan tampan, yaitu P konjungsi Q. Lalu pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan, negasi P dan konjungsi negasi Q, atau negasi tanda kurung P konjungsi Q. Lalu tidak benar bahwa pemuda itu pendek dan tidak tampan, negasi tanda kurung negasi P konjungsi negasi Q. Lalu pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan, P konjungsi negasi P itu dikurungin dan Q. Dan yang ketujuh, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tampan, itu negasi P konjungsi negasi Q atau negasi P konjungsi Q, disjungsi Q. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu slide berikutnya, ini adalah soal di pertemuan kedua yang dimana saya harus membuat diagram logika informatika saya sendiri. Di sini saya menggunakan P-nya saya bahagia dan Q-nya adalah saya punya uang. Nah, untuk yang pertama adalah saya bahagia dan saya punya uang, yaitu P konjungsi dengan Q. Nah, yang kedua adalah saya tidak bahagia tapi saya punya uang, yaitu negasi P konjungsi Q. Nah, lalu yang ketiga adalah tidak benar jika saya bahagia dan punya uang, yang dimana negasi tanda kurung P dan juga konjungsi Q dan atau negasi tanda kurung P konjungsi Q tutup kurung. Lalu saya punya uang atau saya bahagia, P konjungsi Q P disjungsi Q. Nah, lalu yang terakhir ada saya bahagia dan punya uang atau tidak, P buka kurung Q lalu disjungsi negasi Q. Nah, itu adalah soal pertemuan kedua. Kalau gitu kita lanjut pada soal pertemuan ketiga. Nah, jadi di sini ada semacam logika menghubung. Di sini ada negasi P, negasi Q, P konjungsi Q, negasi P konjungsi Q, P konjungsi negasi Q, negasi P disjungsi negasi Q, P disjungsi Q, negasi P disjungsi negasi Q. Nah, jadi di sini saya pakai analogi, yaitu P-nya hari ini hari Minggu dan Q-nya hari ini hari libur. Nah, untuk yang pertama adalah hari ini bukan hari Minggu. Yang kedua, hari ini bukan hari libur. Yang ketiga, hari ini Minggu dan hari ini libur. Yang keempat, tidak benar bahwa hari ini Minggu dan hari ini libur. Nomor 5, benar hari ini Minggu dan tidak hari ini tidak libur. Nomor 6-nya, tidak hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur. Yang nomor 7, hari ini Minggu atau hari ini libur. Yang nomor 8, tidak benar hari ini Minggu atau tidak benar hari ini libur. Nah, itu adalah soal pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini ada 2 soal. Ini yang pertama, lalu yang kedua adalah ini.
Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu di sini digunakan yang namanya tabel kebenaran. Nah, ini ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Nah, ini semacam ada rumusnya gitu ya. Kalau gitu kita lanjut ke soalnya, yaitu adalah ini. Ini adalah soalnya negasi P konjungsi Q. Nah, jadi ini tabel kebenarannya 1100 0101 yang dimana ini adalah konjungsi, dan konjungsi itu kayak gini ya, yang sebelumnya dilihat. Dan kurang lebih kayak gini untuk soal pertemuan ketiga jawabannya. Oke, lanjut kita masuk ke soal pertemuan keempat, yaitu tautologi dan kontradiksi. Di sini ada sebenarnya ini masih kayak yang sebelumnya, yaitu memakai tabel kebenaran, tapi di sini adalah tautologi dan kontradiksi yang dimana hasil dari ini semuanya harus benar semua, yang dimana tautologi harus true semua atau harus false semua, yaitu kontradiksi. Nah, ini 1 dan 2. Kita lanjut ke pertama dulu. Ini adalah yang pertama. P VQ, V negasi, P konjungsi negasi Q. Nah, ini kayak gini nih. Untuk yang pertama adalah tautologi karena semuanya benar. Jadi di sini pertama kita cari P dan disjungsi Q, lalu negasi P, negasi Q, dan negasi konjungsi negasi Q. Nah, akhirnya kayak gini. Yang pertama adalah tautologi, sedangkan yang kedua adalah kontradiksi karena semuanya false. Nah, jadi yang 9 ini yang sebelumnya adalah semuanya true, 1. Yang kedua adalah false karena semuanya 0. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal terakhir pada sebelum US, yaitu equivalent. Nah, equivalent ini ada semacam rumusnya sendiri, yaitu kumulatif, asosiatif, distributif, dan lain-lainnya. Bisa dilihat sendiri di sini. Kalau gitu kita lanjut ke soalnya, yaitu ini. P ini disjungsi apa? Aduh lupa. Ini P ya benar. P disjungsi dari Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q, dan ini harus false. Nah, jadi kita bagi dulu ya. Yang pertama kita memakai hukum De Morgan. De Morgan adalah ini, dari atas ini kita ubah menjadi seperti ini. Yang kedua kita ubah menjadi distributif. Jadi ini negasi P negasi Q-nya dikeluarin. Jadi kayak gini. Nah, lalu kita pakai identify dan negotiation. Kurang lebihnya kayak gini. Dan yang terakhir kita tinggal hasilkan saja, yang dimana hasilnya adalah false, 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 yang dimana hasilnya false. Jadi bisa dibilang bahwa equivalent dari ini adalah benar adanya, yaitu P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q adalah false, adalah benar. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.